Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Oke, kita akan belajar bersama di channel YouTube saya ini tentang epistemologi hukum Islam. Jadi kalau kita berbicara tentang epistemologi, kita perlu tahu apa itu sebenarnya epistemologi. Jadi epistemologi itu paling gampangnya adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita melihat ilmu pengetahuan, maka dia sumbernya dari mana? Kalau dalam filsafat Yunani, itu ada dua sumber awalnya ya, rasionalisme dan empirisme. Kalau rasionalisme itu adalah sumber ilmu pengetahuan berasal dari akal, kemudian kalau empirisme itu adalah sumber ilmu pengetahuan yang dari empiris, dari panca indera, karena pengamatan, melihat sesuatu. Nah, kemudian ada penggabungan empirisme dan juga rasionalisme digabungkan. Nah, bagaimana dengan hukum Islam? Kalau kita berbicara tentang hukum Islam, maka ada beberapa sumber hukum. Jadi ketika seorang ulama itu beristihad, dia menentukan suatu hukum, dia menemukan suatu hukum, maka itu sumbernya sebenarnya dari mana? Apakah sumbernya dari rasio atau dari mana? Nah, ini perlu dipahami sebab kalau tidak maka kemudian nanti menjadi rancu. Sebab hukum Islam itu kan fikih, itu ada hubungannya dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengambilan hukumnya dari mana? Sumber hukumnya. Maka kalau kita lihat, saya ngambil misalnya dari Muhammad Abid Al-Jabiri dalam Bunyatil Aqlil Arabi misalnya. Ada 3 epistemologi dalam hukum Islam. Dalam bangunan keilmuan Islam secara umum ya. Jadi secara umum bangunan keilmuan Islam itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah epistemologi bayani. Nah, epistemologi bayani adalah sumber ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nas, pada teks. Dan ini sesuatu yang genuine dari Islam. Jadi kalau para filosof dulu itu sumber ilmu pengetahuan murni, kalau tidak rasio ya empirik. Tapi dalam Islam ada yang sesuatu yang genuine, yaitu bayani. Jadi sumber ilmu pengetahuan dalam Islam itu berasal dari yang pertama adalah nas atau teks. Nas itu apa? Bisa jadi nas itu adalah Al-Quran, bisa jadi adalah as-sunnah atau hadis Nabi. Nah, ketika kita berbicara tentang hukum Islam, maka mau tidak mau orang harus kembali kepada nas. Yes, kembali kepada nas. Maka orang beristihad, seorang mujtahid, seorang hakim, qadhi misalnya, ketika mau menentukan suatu hukum, mau mengambil suatu hukum, maka pasti patokannya adalah nas, itu pertama kali. Dan ini epistemologi bayani ini yang genuine dalam Islam. Seperti tadi saya katakan, kalau non-Islam epistemologinya empirisme, rasionalisme atau penggabungan keduanya. Tapi dalam Islam ada bayani, sumber ilmu pengetahuan adalah nas. Dan kalau kita lihat dalam sejarah pemikiran Islam, sejarah pembentukan ilmu-ilmu dalam Islam, maka kita akan mendapatkan bahwa banyak ilmu-ilmu di dalam Islam yang sumbernya adalah nas. Misalnya ulumul Quran, ulumul hadis, nahwu, shorof, ajarhu wa ta'dil, ilmu arud, ilmu balaghah, nahwu, dan sebagainya. Itu sumbernya itu Al-Quran. Misal ilmu nahwu dan shorof, juga balaghah, itu sumbernya adalah Al-Quran. Karena saat itu ketika Al-Quran itu turun kemudian tersebar ke dunia non-Arab, orang perlu tahu tata cara membaca a, i, u-nya itu, i'rabnya itu harus tahu dengan benar. Sebab kalau posisinya tidak benar maka bisa salah artinya. Orang akhirnya kemudian menelurkan ilmu
yang namanya nahwu, ilmu sorof dan sebagainya. Itu sumbernya dari situ. Kemudian ulumul Quran. Orang pengen harus tahu bagaimana Al-Quran itu mempunyai terdiri dari berapa ayat, berapa juz, kemudian kandungannya apa, hubungan antara munasabatul ayatnya bagaimana. Itu sumbernya dari Al-Quran. Diambil dari Al-Quran. Kalau kita berbicara orang hukum Islam misalnya fikih dan usul fikih, itu sumbernya adalah Al-Quran. Bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami nas, dan memahami kandungannya, mengambil kandungannya yang benar caranya. Nah, kemudian para ulama kemudian merumuskan ilmu yaitu usul fikih misalnya. Jadi aqimis sholah gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu orang mengapa kok tahu kalau puasa itu wajib dari mana? Dari ayat itu. Kok bisa tahu kalau wajib? Nah, misalnya begitu. Nah, dari kata-kata kutiba, misalnya begitu. Ilmu itu adalah ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih misalnya diambil atau dikembangkan adalah sumbernya adalah Al-Quran. Nah gitu. Jadi epistemologi bayani itu adalah sumber ilmu pengetahuan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis dari nas. Jadi secara metodologi untuk mengembangkan atau memahami Al-Quran dan hadis, atau juga memang suatu pengetahuan yang memang dicari sumbernya dari Al-Quran dan hadis, dari nas, dari teks. Sebab kalau kita seorang hakim, seorang qadhi, seorang mujtahid, maka tidak bisa ketika mencari sesuatu itu nggak ada sumbernya, maka sumbernya adalah nas. Sehingga misalnya ketika kita berbicara hukum Islam, bagaimana hukumnya puasa? Ya, hukumnya puasa cari dalam Al-Quran. Nah, bagaimana hukumnya orang sholat gitu, cari dalam Al-Quran gitu. Bagaimana tata caranya sholat gitu, nggak boleh ngarang gitu. Sholu kama ra'aitumuni usolli gitu. Sholatlah kalian seperti hanya ketika aku sholat misalnya. Itu dalam hadis. Jadi seorang hakim atau seorang ahli hukum Islam ketika mendapatkan suatu permasalahan atau ingin menjawab sesuatu hal, maka sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sehingga orang itu contoh misalnya epistemologi bayani itu seperti itu. Sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis yang pertama. Terus yang kedua, epistemologi yang kedua adalah epistemologi irfani. Ini yang genuine juga dalam Islam. Ya, apakah non-Islam di filsafat Yunani nggak terlalu dibanyak, nggak ada filosof yang era kontemporer yang bahas itu, tapi tidak banyak. Sehingga kalau saya mengatakan yang genuine juga dari Islam itu adalah epistemologi, selain tadi bayani adalah epistemologi irfani. Epistemologi irfani itu adalah cara mengetahui atau mendapatkan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada irfan, pada pengetahuan, pada kasyaf, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ilham. Jadi misalnya banyak cerita di ulama-ulama misalnya. Al-Ghazali itu ketika ragu-ragu ini hadis ini sahih atau tidak misalnya, kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian menulis hadis itu, kemudian minta petunjuk Allah, kemudian dicium. Begitu berbau harum, maka yakin hadis itu sahih, benar dari Rasulullah SAW. Imam Suyuti ketika ragu juga ini hadis ini benar dari Rasulullah atau tidak, kemudian sholat 2 rakaat, minta petunjuk Allah, istikharah, kemudian tidur, dan dalam tidurnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, ya itu adalah perkataanku. Ini contoh. Jadi kalau kita sering mengatakan ilham, atau bahasa lainnya bisa jadi ilmu laduni, wafi laduni, laduni, qolla wafi gitu. Jadi ilmu yang memang diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya,
langsung ke dalam hatinya. Ya, ini orang nyebutnya ilham. Nah, dalam konteks hukum Islam, jadi ini kan tadi bangunan epistemologi secara ini ya, bangunan epistemologi secara umum. Tapi apakah kalau dalam hukum Islam epistemologi irfani ini bisa dipakai? Nah, ini yang problem. Kalau dalam hukum Islam epistemologi irfani ini tidak bisa dipakai. Mengapa? Karena nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bisarair. Namanya fikih itu, hukum itu mengetahui atau menghukumi yang zahir, tidak bisa yang batin-batin. Sebab kalau yang batinnya nanti menjadi bermasalah dan verifikasinya menjadi sulit. Misalnya begini, ada pencurian, kemudian secara irfani seorang hakim itu istikharah, kemudian mendapatkan ilham bahwa pencurinya itu si A. Maka ya sudah, itu hanya untuk diri sendiri saja. Si A itu mencuri, tapi ketika disidangkan dia nggak bisa untuk kemudian si A itu pencurinya. Lah buktinya mana? Saksinya mana? Tidak ada saksi, tidak ada bukti, tapi saya mendapatkan ilham bahwa dia pencurinya. Itu tidak bisa. Tidak bisa karena nahnu nahkumu bidzawahir, kita itu menghukumi yang dohir-dohir, sementara yang batin itu nanti. Nah, maka yang epistemologi irfani ini mungkin bisa digunakan dalam hal-hal ilmu pengetahuan yang lain, tapi dalam hukum tidak bisa. Jadi kalau dalam hukum Islam khususnya tidak bisa, nggak bisa. Jadi misalnya maka dalam banyak kasus selalu kalau dalam hukum Islam itu ada saksi, ada bukti. Bahkan saksi itu harus 4. Harus seperti itu. Laki-laki 4. Atau juga kemudian misalnya bahkan kalau dalam qadhaf misalnya saksinya itu harus melihat langsung dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa hukum itu berbicara tentang dohir pembuktian. Sebab kalau problem di irfani itu verifikasi dan pembuktiannya sulit gitu. Jadi kalau misalnya dijadikan tuduhan atau sebagainya itu nggak bisa. Jadi harus ada bukti, harus ada bukti. Nah misalnya tapi kalau misalnya ada pencuri, misalnya ada kasus seorang hakim ya, misalnya seorang hakim kemudian tahu sebenarnya dalam irfannya bahwa si A itu mencuri, ya punya bukti tidak gitu. Kalau dia tidak punya bukti, tidak punya saksi, tidak bisa. Nah, menuduh tidak bisa. Ketika menuduh itu harus ada bukti dan saksi gitu. Al-bayyinatu alal mudda'i wal yamin alal mudda'aleh. Jadi kalau misalnya ada kasus pencurian kok tidak ketahuan, maka yang penting kalau yang menuduh itu punya bukti, oke. Tapi kalau tidak punya bukti, maka yang tertuduh itu misalnya dia berani sumpah, maka sudah selesai. Jadi misalnya yang tertuduh itu dia mengatakan saya demi Allah saya tidak mencuri, maka hakim atau seorang yang menghukumi maka dia sudah bebas. Asal tidak ada bukti ya, tidak ada bukti. Jadi kalau tidak ada bukti, maka al-mudda'aleh itu cuma al-yamin, dengan sumpah selesai. Nah, tapi kalau kemudian menjadi problem adalah ketika seorang yang menuduh itu punya bukti dan saksi, kemudian si mudda'aleh itu berani bersumpah. Nah, itu baru kemudian fungsinya hakim dan qadhi itu di situ untuk ngecek keabsahan saksi dan buktinya. Kalau saksi dan buktinya absah ya bisa menang. Makanya al-yamin alal mudda'i itu didahulukan. Nah, itu irfani. Kemudian epistemologi yang terakhir adalah yang ketiga adalah epistemologi burhani. Nah, epistemologi burhani itu adalah Burhan itu rasionalitas seperti itu. Jadi
sumber ilmu pengetahuan dalam Islam yang didasarkan pada rasionalitas. Kalau dalam konteks hukum Islam, maka sumber ilmu pengetahuan yang didasarkan pada rasio. Loh, apakah ada? Yuk, banyak dalam hukum Islam. Sehingga kita mengenal metode salah satu beberapa turukul ijtihad misalnya gitu, atau turukul istimbat, itu misalnya istihsan. Jadi istihsan itu metode berpikir untuk menemukan suatu hukum. Jadi metode berpikir yang rasional untuk menemukan suatu hukum, itu istihsan misalnya. Jadi itu kemudian digunakan oleh para ulama. Jadi kalau kita mendengar atau kita melihat sejarah, ada ahlul hadis, ada ahlul ra'yi gitu, maka para fakih atau fuqaha itu ada yang ahlul ra'yi. Misalnya Abu Hanifah dan para ulama-ulama di Kufah, di Baghdad, itu mereka rata-rata ahlul ra'yi. Mengapa? Karena ketika menemukan suatu problem dalam kehidupan, fikih kemudian harus memberikan jawaban. Nah, jawabannya sementara dicarikan dalam nas itu tidak ketemu. Nah, maka kemudian menggunakan penalaran. Tapi penggunaan penalaran dalam hukum Islam itu tidak mujarradur ra'yi, itu bukan. Artinya bukan akal bebas tanpa dasar sama sekali, itu tidak. Bagaimanapun juga tetap berpegang pada nas. Nah, nanti tinggal porsinya. Misalnya metode penemuan hukum Islam kias. Nah, kalau Abid Al-Jabiri itu kias itu 50-50. Loh, kias itu pakai nas juga iya, tapi juga pakai rasio sehingga itu 50-50. Kenapa 50-50? Karena ada asal, hukum asal. Asal itu kasus dalam Al-Qur'annya atau dalam nasnya, hukum asal ada hukum dalam nasnya itu. Kemudian ada far' gitu. Ada ilat. Ilat itu yang menyamakan. Nah, kalau kias itu metode separuhnya metode Bayani, separuhnya metode Burhani. Jadi artinya 50-50. Tapi kalau istihsan misalnya, istihsan tidak. Istihsan ada para ulama yang mengatakan itu sekitar 80% adalah penggunaan rasio atau akal gitu. Terus yang 20% adalah nas. Gitu. Bagaimana metodenya? Bagaimana cara penggunaannya? Ya, ada beberapa nas misalnya diambil hukum kulinya gitu. Misalnya al-adalah, konsep adalah. Konsep adalah itu, konsep keadilan itu diambil dari beberapa nas Al-Qur'an, kemudian dijadikan dasar untuk beristihad tentang waris misalnya gitu. Istihsan. Kemudian waris 2:1, 1:1 misalnya begitu. 1:2 malah dibalik. Itu penggunaan akal gitu. Kemudian juga metode yang dikembangkan dengan epistemologi Burhani adalah maqasidus syariah. Nanti kita di bab khusus ya tentang maqasidus syariah. Nah, karena akan panjang tentang maqasidus syariah. Itu maqasidus syariah itu juga metode penemuan suatu hukum. Misalnya kalau kita berbicara tentang hukum Islam yang banyak menggunakan porsi akal. Jadi kalau Burhani itu, epistemologi Burhani banyak menggunakan porsi akal dalam penemuan hukum. Gitu. Jadi apakah ini halal, haram, mubah, makruh dan sebagainya, itu porsi akalnya. Maqasidus syariah dia berdasarkan pada konsep maslahah, maslahul ammah misalnya, kemaslahatan umum. Mana yang lebih memberikan kemaslahatan bersama, kemaslahatan umum, itu yang kemudian diambil, misalnya gitu. Nah, tata cara mendapatkan kemaslahatan yang umum itu kan dasarnya adalah nas. Dia adalah nas. Dasarnya adalah akal, banyak menggunakan akal. Sebab mana yang banyak memberikan kemaslahatan, mana yang tidak, itu porsi akal banyak sekali untuk menentukannya. Nah,
Tapi apakah kemaslahatan sesuai dengan nas? Iya. Namanya kemaslahatan itu sesuai dengan nas. La dororo wala diror, misalnya hadis Nabi. Jadi tidak boleh membahayakan pribadi dan membahayakan orang lain. Itu konsep maqasid, konsep maslahah. Maka hal-hal yang tapi fungsi akal adalah menentukan mana ini yang mempunyai nilai maslahah yang paling besar, mana yang mempunyai nilai maslahah yang lebih luas, misalnya begitu. Nah, itu contoh seperti itu. Nah, nanti yang tentang lebih detail tentang maqasid kita ada episode tersendiri. Oke, itu ya. Kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut. Kalau kepanjangan nanti susah uploadnya. Jadi segini dulu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.